Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Baik Tuan. Dan untukmu, lebih baik cari tahu tentang asal-usulmu daripada menghina orang yang kastanya lebih tinggi dibanding harga dirimu sendiri. Alvaro tersenyum sinis. Datanglah ke Menteng. Di sana kamu bisa bertemu dengan ketiga saudaramu yang lain. Tapi ingat, jangan pernah membongkar siapa jati dirimu sebenarnya jika masih sayang nyawamu. Dan jika beruntung kamu bisa bertemu dengan ayah kandungmu yang selama ini kau anggap sudah meninggal. Pria berperawakan tinggi sedang itu menatap pria yang diperintahkan untuk menjaga istrinya. Kemudian memintanya untuk mengantarkan Camelia ke suatu tempat. Alvaro meninggalkan Camelia dengan langkah lebar. Sementara si wanita yang ditinggalkan terpaku di tempatnya. Ayo jika Anda ingin pergi ke alamat yang diberikan Pak Al. Mas, Nilam menyeka darah yang tiba-tiba mengalir dari hidung Savitri. Alvaro yang baru masuk ke ruangan. Membantu suster untuk membaringkan tubuh Savitri di ranjang rumah sakit. Meskipun banyak yang ingin ditanyakan Nilam pada Alvaro, tapi dia menundanya karena keadaan Savitri yang tiba-tiba mimisan. Kurus, lemah, pucat. Lihatlah dua kaki jenjang yang dulu digunakan melangkah melalang buana kini telah layu, mengecil seperti organ yang lain. Siapapun pasti prihatin melihat pemandangan itu. Tak terkecuali Nilam. Hatinya seperti diiris, iris mengapa waktu tak seberapa lama telah merubah yang indah menjadi memprihatinkan. Bahkan saat ini Savitri hanya bisa berkemi dengan kateter sekarang. Dia sudah tidak mampu untuk sekedar berjalan ke kamar mandi. Sementara yang Nilam ketahui dari dokter penyakitnya hanya tekanan darah tinggi yang menyebabkan penglihatannya terganggu dan dirawat karena habis tersiram air panas. Tapi jika dilihat dari sudut pandangnya, keadaan ibunya lebih kritis daripada itu. Luka yang tersiram air panas hanya di bagian lengan. Tapi, tubuh itu menyusut begitu cepat seperti orang yang digerogoti penyakit ganas bertahun-tahun. Nilam merasa pilu melihat wanita kurus di hadapannya. Sungguh Savitri tidak seperti wanita yang dikenal Nilam puluhan tahun. Tidak terasa air mata sudah membasahi pipi Nilam. Savitri menggenggam tangan hangat Nilam. Bibirnya terbuka dan tertutup seperti hendak mengatakan sesuatu. Sayang, sebaiknya kamu istirahat dulu ya, sebentar ayah dan yang lainnya datang. Ingat, kamu tidak boleh terlalu capek. Alvaro merangkul pundak sang istri hendak menuntunnya duduk di sofa yang berada di kamar rawat. Nilam, kamu sakit? Tanya Savitri dengan aksen yang terbata-bata. Nilam menggeleng, tangannya mengelus perutnya. Bibir Savitri bergetar, tangan kurusnya ikut mengusap perut Nilam yang belum begitu kentara, air matanya luruh. Dia masih merasa bersalah pada Nilam atas kejadian yang membuat putrinya kehilangan calon anak. Tangisnya mengingat kesalahannya. Nilam tidak menolak ketika ditarik pergelangan tangannya untuk diusap oleh Savitri. Dan, membiarkan wanita yang telah melahirkannya itu menangis karena penyesalan. Sementara di daerah Menteng, Camelia sedang sangat marah ketika ucapan lelaki yang menyeretnya beberapa saat lalu itu ternyata benar. 200 meter dari tempatnya berdiri, dia melihat sosok laki yang potretnya ada di rumahnya di Singapura. Sosok laki yang diklaim ibunya adalah ayahnya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Laki itu masih berdiri kokoh meskipun wajahnya menampakkan usianya yang tak lagi muda. Di sampingnya ada perempuan yang usianya terlihat tak jauh berbeda dengan lelaki itu sedang membawa sebuah gunting tanaman.
Dari tempatnya berdiri Kamelia bisa melihat gerak-gerik pria yang tidak lain adalah ayahnya itu. Narto, siapa yang berdiri di sana? Suara sang nyonya rumah membuat tukang kebun mereka lari tergopoh-gopoh menuju gerbang. Bau cat masih begitu menyengat. Rupanya pagar besi beroda itu sedang dicat ulang. Itu sebabnya pintunya sedikit terbuka. Anda mencari seseorang? Kamelia mengepalkan kedua tangannya. Tanpa menjawab pertanyaan si satpam, Kamelia berlari meninggalkan gerbang rumah bercat putih itu. Hatinya sangat kecewa menerima kenyataan bahwa ayahnya ternyata masih hidup. Jadi sekarang dia tahu bukan hanya Nilam yang dibohongi oleh ibunya. Ternyata dia juga dibohongi. Dan rasanya sungguh sakit ketika dia tahu ayahnya hidup damai dengan keluarga lain sementara dia dibawa pergi oleh ibunya untuk disembunyikan. Dari pandangan sekilas saja Kamelia bisa menilai sosok wanita yang berdiri di samping ayahnya bukan orang sembarangan. Belum waktunya dia menampakkan diri. Jika yang dikatakan Alvaro benar, maka dia perlu menyusun rencana untuk menemui ayahnya. Kamelia tidak tahu lawan yang akan dia hadapi kali ini. Dia tidak gegabah seharusnya, karena Savitri tidak mungkin menyembunyikannya jika tidak ada sesuatu yang membahayakan. Siapa? Dia langsung pergi nyonya, sepertinya teman Dentio. Tukang kebun itu menjawab pertanyaan majikannya. Wanita dengan tubuh ramping itu menautkan alisnya seperti tidak puas dengan jawaban Narto. Tapi kemudian melanjutkan acara merapikan tanamannya. Maaf, tante baru bisa datang. Banyak sekali yang harus tante selesaikan di sana. Reni baru tiba di rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Saat ini dia berhadapan dengan Nilam yang sedang duduk menemaninya bicara secara tertutup. Nilam, apa yang terjadi padamu? Tante ikut bertanggung jawab. Tante turut adil di setiap rencana ibumu. Bahkan sebagian rahasia itu tante yang sengaja tutupi dari kalian. Tuturnya dengan raut penyesalan. Nilam tidak bergeming. Kala itu, sebagai seorang adik, aku tidak tega melihat kakakku dijodohkan begitu saja dengan laki yang tidak dikenalnya. Sementara aku tahu kakakku memiliki kekasih yang sangat dicintainya. Mungkin, karena aku terlalu menyayangi kakakku sehingga aku ikut gelap mata dan mengupayakan agar kakakku bisa bersatu dengan laki yang dicintainya. Tapi, ternyata semua itu menjadi rumit ketika Kak Savitri dinyatakan mengandung. Reni menerawang jauh ke masa lalu. Kehamilannya memaksa kakak untuk bersabar. Aku mulai sadar telah salah mendukung keputusan kakakku ketika kamu terlahir Nilam. Seberapa besar cinta ayahmu pada saudariku yang bahkan tidak sedikit pun mencintainya mulai kulihat. Kesabarannya, kelembutannya, dia suami yang siaga, kepercayaan yang dia berikan pada kakakku tidak main-main. Tapi, semua terlambat setelah pada akhirnya kakakku mengandung benih pria brengsek itu. Bulir bening meluncur lewati pipi Reni. Ternyata laki itu berkeluarga. Selama ini mata kakakku dibutakan oleh cinta. Bahkan, setelah kelahiran Kamelia pria itu justru memalsukan kematiannya. Ujar Reni dengan tangis tergugu. Ternyata selama ini Savitri mencintai pria brengsek. Tapi, hingga detik ini Savitri tidak mengetahui bahwasanya pria yang begitu dicintainya masih hidup dan berpijak di atas bumi yang sama. Dia masih hidup? Nilam tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Reni mengangguk dengan lelehan air mata. Dia hanya memanfaatkan kakakku untuk memenuhi nafsunya di saat istrinya tengah hamil tua. Dia hanya pria miskin yang lupa caranya bersyukur, dia hidup karena belas kasihan keluarga istrinya. Mama tahu, Reni menggeleng. Savitri tidak tahu jika dia telah salah memilih laki yang teramat dicintainya. Laki yang membuatnya rela mengorbankan anak dan suami. Di mana dia sekarang? Mereka bukan keluarga sembarangan, keluarga itu hidup damai di daerah Menteng, Jakarta Pusat.
Ada apa sayang? Dodi Wijayanto ikut duduk di hadapan istrinya. Aku ke Surabaya lebih awal, esok hari papa nyusul aja ya. Pesan wanita bergaun putih gading itu. Ada yang mendesak? Nggak ada kok, cuma mau lebih cepat aja berangkatnya agar bisa sekalian shopping nanti sama teman-teman. Dodi Wijayanto mencium kening istrinya dengan sayang sebelum wanita itu pergi meninggalkan rumah mereka. Tak berselang lama setelah kepergian istri Dodi Wijayanto, seorang wanita dengan bodi semampai datang menemui satpam yang bertugas membuka gerbang kendaraan yang hendak masuk ke halaman rumah. Maaf, bisa saya bertemu dengan Pak Dodi Wijayanto? Anda ini siapa? Sekretaris barunya? Tanya satpam. Kamelia memutar otak sebelum pada akhirnya memilih mengiyakan penilaian satpam. Benar Pak, ada hal mendesak yang harus saya sampaikan. Satpam itu tampak memicing seolah menilai dengan jeli penampilan Kamelia. Begitu berhasil lolos untuk masuk ke dalam rumah, Kamelia terus memindai barang yang ada rumah ayahnya. Siapa? Dodi Wijayanto datang menegur Kamelia. Kamelia tersenyum lembut ingin memanfaatkan waktu untuk mengakui siapa dirinya. Aku. Dodi mengira gadis itu teman putranya. Untuk itu dia menegurnya, tapi sikapnya terlihat mencurigakan. Terlebih Kamelia tampak celingukan. Cari siapa? Dodi bertanya tegas. Saya ada perlu dengan bapak sendiri. Mata Dodi memicing curiga. Dia tak suka berurusan dengan wanita. Bukan tidak suka, dia masih mau hidup enak. Dodi langsung mengibaskan tangan Kamelia yang berhasil memegang lengannya. Jangan lancang, sentak Dodi yang berhasil membuat hati Kamelia sakit karena dibentak dan ditolak. Pergi dari sini sebelum ku panggilkan satpam. Imbu Dodi lalu berbalik hendak masuk ke dalam rumah. Ayah, panggil Kamelia dengan lantang. Matanya pun berkaca. Dodi menghentikan langkah kakinya tanpa menoleh ke belakang. Hening beberapa saat, sebelum akhirnya suara Dodi terdengar lagi. Jika kamu adalah putri yang dilahirkan oleh Safitri, lebih baik jangan sampai ada satupun yang dengar sebutan yang baru saja kau sematkan untukku. Pergilah, tidak ada yang bisa kau dapatkan di sini, kecam Dodi, mematahkan hati Kamelia. Apa maksud ayah? Tanya Kamelia seraya menarik lengan Dodi supaya menghadap ke arahnya. Namun, Dodi tetap kekeh pada posisinya. Jangan membuat hidupmu dalam bahaya. Segera pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Aku tidak mau, tukas Kamelia dengan nada menantang. Jangan sekalipun mengaku sebagai anakku. Karena, Papa. Perkataan Dodi terputus sebab datangnya seseorang dan langsung memanggilnya. Mama, ada yang ketinggalan? Tanya Dodi dengan terkejut saat mengetahui siapa yang telah memanggilnya. Mengapa istrinya kembali? Tahukah dia tentang gadis di hadapannya ini? Wanita yang menjadi istri Dodi mendekat ke arah Dodi dan Kamelia. Ia melihat Kamelia dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Siapa dia? Tanyanya pada Dodi. Dia, Dodi menggantung kalimatnya. Ia tidak berani melanjutkan katanya. Anaknya, sahut Kamelia seraya mengulurkan tangannya pada istri sah ayahnya. Apa, anak? Tanyanya sambil menatap tajam Kamelia lalu berpaling pada Dodi. Tolong jangan salah paham dulu, Ma. Aku akan jelaskan semuanya. Ucap Dodi dengan memelas dan menggapai tangan sang istri. Hatinya sudah berdebar. Rasanya ingin melempar wanita muda di hadapannya ke Selat Malaka. Tidak peduli dia anaknya atau bukan. Nilam merapikan rambut putrinya. Mama hari ini ke rumah sakit lagi? Tanya Milea. Iya sayang, Oma kan masih sakit. Tapi, Oma memang tidak pernah sehat kan Ma? Sederhana tapi perkataan Milea kembali membuat Nilam ingat akan kelakuan ibunya selama ini. Sudah berhari-hari keadaan Safitri tidak ada perubahan. Nilam yang terus berada di sisinya.
Bahkan kini Savitri sedikit sulit bicara karena lidahnya terkena stroke ringan. Membuatnya sulit bersuara dan sulit makan. Mau bercanda atau serius, Tuhan Maha mendengar setiap ucapan. Diyakini, setiap perkataan adalah doa. Oleh sebab itu berkatalah yang baik, baik agar selalu datang kebaikan. Ternyata pepatah, kata adalah doa, benar adanya. Perkataan Savitri dijawab kontan ketika kini tubuhnya kehilangan seluruh keindahan, hanya tersisa kulit dan tulang. Sakitnya tak ada obatnya karena tidak bisa dideteksi. Mungkin ini salah satu ucapannya yang didengar oleh Sang Pencipta. Sakit parah. Butuh biaya besar untuk berobat. Dan, tidak panjang umur. Aku mau makan dengan ayah, rengek Milea yang biasanya memang akan sarapan lebih dulu karena dia harus disuapin jika itu nasi. Bukan ayah dan anak sebenarnya, tapi kebiasaan mereka sama antara Milea dan Alvaro. Tidak. Biarkan ayahmu mandi dulu. Nilam menegur Milea yang akan drama di pagi hari. Tangannya sudah siap mendorong piring yang ada di hadapannya. Tapi, perkataan ibunya membuatnya takut. Ayah, rengek Milea dengan bibir yang diteluk kesal. Nanti ayah suapi, ingat kata ayah, jangan buat mama marah, nanti adik Milea ikut sedih. Alvaro selalu berhasil menemukan solusi untuk membuat putri kecil Nilam mematuhinya. Nilam mendongak pada Alvaro untuk berterima kasih, meski tidak terucap. Tapi Nilam yakin Alvaro pasti juga dapat merasakan sebesar apa rasa terima kasihnya. Alvaro kembali bergabung setelah usai mandi dan bersiap, ternyata Milea sudah menyelesaikan makannya. Tentu saja semua karena didikan Nilam. Wanita itu sangat menghargai waktu, dan Nilam adalah tipe wanita disiplin. Kemari peluk ayah sebentar. Alvaro mengulurkan tangannya minta dipeluk sang putri yang sudah menyelesaikan sarapannya. Alvaro sudah siap dengan setelan kantor, hari ini ada pertemuan mendesak. Dan, Alvaro harus hadir. Aku pergi dulu. Alvaro berpamitan pergi setelah mencium pipi Milea dan mengecup dahi Nilam di depan putrinya. Aku pergi sama Pak Kadik saja ke rumah sakitnya. Nilam meraih tangan Alvaro dan menciumnya. Jaga diri kamu, hindari perdebatan, telepon aku kalau ada apa. Pesan Alvaro. Sengaja setiap kali hanya bertiga dengan Milea, Alvaro menanggalkan sebutan yang pada Nilam. Memberi contoh yang baik pada putrinya itu. Ya, Mas, terima kasih, balas Nilam paruh. Tak berselang lama setelah kepergian Alvaro, Nilam juga bersiap pergi ke rumah sakit. Setelah beberapa saat, akhirnya Nilam tiba di rumah sakit. Nilam menyayangi Savitri tidak pernah bisa berubah dan tidak akan pernah mengabaikan perasaannya. Tapi bagaimana sebuah hati bisa menampung perasaan seperti ini? Setelah kebohongan ibunya terbongkar tiba Nilam merasa sulit untuk menatap Savitri seperti dulu lagi. Nilam hanya terus meyakinkan dirinya jika mereka adalah keluarga, harus tetap bersama, saling menguatkan, entah bagaimana caranya hatinya harus tetap menuntun dirinya dalam kebaikan. Savitri menangis tapi juga tersenyum melihat Nilam datang lagi untuk menemaninya. Ternyata Nilam masih peduli padanya. Dan, Savitri sangat bersyukur. Yuda memang tidak akan pernah bisa melupakan Nilam. Bahkan ketika dia hanya sedang memejamkan mata sejenak saja, tiap kali hanya senyum wanita itu yang nampak. Yuda butuh waktu bukan untuk melupakan tapi untuk menyiapkan dirinya menjadi lebih dewasa. Manusia tentu mengalami berbagai ujian atau cobaan dalam hidupnya. Sabar merupakan salah satu cara untuk bertahan dalam menghadapi setiap cobaan. Akan tetapi, menjadi orang yang sabar tentu tidak mudah. Menjadi orang yang sabar membutuhkan jiwa yang besar untuk dapat mempraktekkannya. Selain bersabar, berdoa dan mencari jalan keluar kunci menghadapi sebuah ujian. Namun, sebagai manusia biasa,
butuh dukungan dan semangat dari orang lain. Ada kalanya kita memang tak bisa menahan kesabaran sehingga membutuhkan orang di sekitar untuk menenangkannya. Dan Yuda bersyukur memiliki Maulida. Beliau sosok ibu yang sangat adil. Pengingat Yuda, penyemangatnya dan juga satu-satunya yang terus mencintainya meskipun berkali-kali dikecewakan dan dibuat sakit hati. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Dan Yuda sedang berproses untuk keduanya. Bismillah. Semangat untuk perjuangan Yuda. Jadi siapa kamu sebenarnya? Dodi mendekati istrinya mencoba menenangkan. Tapi Retno tetap menginterogasi Kamelia. Ma, papa tidak mengenalnya. Tiba datang dan minta aku mengakuinya sebagai anak. Dodi menjelaskan penuh penekanan, menyangkal pengakuan Kamelia yang minta diakui sebagai putrinya. Retno masih tidak bicara apa pada Dodi, dia langsung menamparkan Kamelia dengan cukup keras. Dodi tidak sanggup bicara lagi setelah melihat cap 5 jadi berjejak di pipi Kamelia. Sebab, masih bisa bernapas saja rasanya itu sudah keajaiban yang luar biasa. Meski pipi Kamelia yang ditampar tapi dadanya yang terasa sesak. Kau tahu, aku paling tidak bisa memaafkan kebohongan. Perkataan Retno teramat tegas bisa membuat orang yang mendengarnya tahu seberapa serius dia dengan ucapannya. Pipi Kamelia memang masih terasa panas tapi ternyata hatinya lah yang jauh lebih sakit ketika melihat Dodi menolak mengakui siapa sebenarnya dirinya. Tangan Kamelia jadi berkeringat dingin tapi masih tidak berani menunjukkan ketakutannya. Sementara Dodi tahu seberapa kejam istrinya. Retno Herlambang benar bukan wanita yang akan berbelas kasih, tatapan keji dan tindakannya kejam. Kamelia beringsut mundur ketika wanita itu mulai melangkah maju kembali mendekatinya. Dia sudah didorong hingga tersungkur di lantai setelah ditampar dengan begitu keras. Kamelia terus beringsut mundur dan Retno semakin mendekat. Begitu Kamelia tersudut, dagu Kamelia segera dicekal dengan kuat hingga menengadah. Tinggalkan kami berdua, titahnya pada semua yang ikut melihat bagaimana dia menghukum wanita yang berani mengaku sebagai anak suaminya. Tak terkecuali Dodi yang tak perlu pikir panjang untuk melangkah pergi dengan santai. Meninggalkan Kamelia yang semakin ketakutan karena ditinggal di satu ruangan dengan wanita yang menjadi istri ayahnya dalam keadaan pintu terkunci dari dalam. Tidak ada yang berani memikirkan apa yang dilakukan Retno pada Kamelia. Semua penghuni rumah tahu seberapa kejam wanita itu jika sudah murka. Bagaimana dengan pekerjaan, Mas? Nilam bertanya pada Alvaro setelah mencium punggung tangan suaminya. Alvaro baru saja tiba di depan rumah mereka. Alhamdulillah, lancar, Yang. Balas Alvaro setelah mengecup dahi Nilam penuh kelembutan. Bagaimana kondisi Mama? Alvaro ikut memastikan kondisi ibu mertuanya. Nilam menggeleng lemah. Safitri masih belum ada kemajuan. Kemarilah, Alvaro merentangkan kedua tangannya. Kehidupan normal yang Nilam inginkan, sudah dia dapatkan. Nilam memiliki suami yang sangat mencintanya. Sudah kukatakan berulang kali, jangan pikiran apapun yang hanya akan membuatmu tidak nyaman. Nilam mengangguk disertai matanya yang berkaca-kaca. Nilam semakin sensitif beberapa hari terakhir. Sekarang kita adalah orang tua, kita hanya tinggal besarkan anak bersama, apalagi yang ingin ku cari jika bukan kebahagiaanku bersamamu untuk kita sempurnakan bersama. Sesungguhnya hati Nilam sedang gundahnya. 2 hari yang lalu sahabatnya yang tinggal di Samarinda mengirimkannya pesan. Nilam, apa yang membuatmu ragu untuk memberikan satu kesempatan untuk Yuda? Seberapapun ingin, dia tidak bisa mengingkari perasaannya. Tidak peduli sudah sekeras apapun dia berusaha melupakanmu, dia tidak bisa melakukannya.
Dia mencintaimu Nilam, aku telah menjadi saksi hidup perjuangannya untuk melupakanmu. Jangan ragukan laki yang mau berubah untukmu. Cobalah beri Yuda satu kali kesempatan. Dia bertahan hidup hanya untuk bisa kembali padamu. Dia lelaki pejuang, dan dia yang paling layak menjadi ayah dari anaknya sendiri. Selama ini Nilam tidak tahu perasaan Yuda. Pernikahan mereka berakhir bertahun-tahun yang lalu. Berita seperti ini sungguh buat Nilam terkejut, dia tidak menyangka sama sekali. Nilam memang tidak pernah tahu perjuangan Yuda melupakannya. Cerita mereka sudah Nilam simpan di dalam ruang hatinya sebagai kenangan. Nilam memang cukup kaget dengan cerita sahabatnya. Tapi, untuk memberi kesempatan untuk Yuda itu bukan kuasanya. Kini Alvaro lah pemilik hatinya. Laki yang tulus menerimanya dengan segudang kekurangan. Hari Minggu pagi Alvaro sedang menemani putrinya belajar berenang. Nilam sedang menyiapkan cemilan untuk mereka. Pemandangan seperti ini bukan hal baru. Nilam sudah mulai terbiasa, sedang dirinya juga sudah melewati masa mengidam. Perlahan, Nilam yang kuat nan tegas mulai kembali. Nilam melankolis sudah tidak nampak lagi. Perut bagian depan wanita itu juga sudah terlihat sedikit membuncit, tapi tak menyurutkan Nilam dalam beraktivitas. "Bu, ada tamu," asisten rumah tangganya memberitahu. "Siapa Mbok?" tanya Nilam dengan dahi yang menyerngit. "Pasalnya ini hari libur, tidak biasanya ada tamu. Katanya dari Samarinda," tutur sang asisten. "Ayah Milea?" tanya Nilam memastikan. "Bukan, Bu, perempuan." Mendengar itu Nilam buru mencuci tangannya, perlahan membawa apa yang sudah disiapkan untuk anak dan suaminya. Begitu sudah meletakkan minuman dan cemilan di meja yang terletak di dekat kolam renang, Nilam hendak segera pergi, tapi pertanyaan Alvaro menghentikan langkah kakinya. "Kemana Ma?" tanya Alvaro sedikit berteriak. Nilam memutar tumitnya, tangannya bergerak pelan mengelus perutnya. "Kata Simbo ada tamu dari Samarinda." Yuda, Alvaro juga berpikir sama dengan Nilam, jika tamu itu adalah ayah Milea. "Kata Simbo tamunya perempuan," tutur Nilam. "Biar aku yang temui," putus Alvaro. "Mbok, minta tamunya tunggu sebentar," ucap Alvaro ketika melihat asisten rumah tangganya ikut mendekat ke arah mereka membawa sebuah kain pel. Bersambung dulu ya teman-teman.